Saya Firna Putra Nitya dengan NIM 052. Saya Giring Trinolosti dengan NIM 068. Saya Nazrul Faria Sekolah dengan NIM 026. Oke, yang pertama, sejarah dakwah Islam di Jawa Tengah. Islam mulai masuk ke Indonesia pada abad 14 melalui perdagangan laut, di mana pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India membawa ajaran agama sambil berdagang rempah-rempah. Penyebaran bermula di Pekalongan, pesisir Jawa, salah satunya kayak seperti Demak, Jepara, dan Pekalongan yang menjadi pintu masuk utama. Nah, Wali Songo, 9 wali seperti Sunan Kalijaga memainkan peran besar dalam dakwah kultural dengan mengintegrasikan Islam ke seni dan tradisi lokal seperti wayang. Akibatnya Islam diterima secara damai melalui pendekatan budaya. Setelah era Wali Songo, dakwah Islam dilanjutkan oleh ulama dan habib dari Hadramaut atau Yaman pada abad ke-17 hingga ke-19. Mereka memperkuat ajaran melalui pendidikan, tasawuf, dan pembangunan pesantren, memperluas jaringan Islam ke daerah seperti Jawa Timur dan Sumatera. Kontribusi ini menjaga kesinambungan penyebaran Islam secara damai dan fokus pada harmoni. Nah, sebenarnya itu ada peran usaha dalam penyebaran Islam. Yang di poin pertama itu Habib sebagai keturunan Rasulullah dari Ba'azi Hadramaut. Nah, Habib merupakan keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Alawi yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Keturunan dikenal sebagai keluarga yang sangat menjaga tradisi keilmuan, adab, dan akhlak mulia. Nah, status mereka sebagai zuriyah Nabi membuat masyarakat lebih mudah menerima dan mau menerima karena dianggap membawa keteladanan dari keluarga Rasulullah. Nah, yang ke poin kedua, kedatangan ke Nusantara pada abad 17 sampai 19 melalui jalur perdagangan. Nah, para habib mulai datang ke Nusantara sekitar abad ke-17 hingga abad 19. Nah, jalur perdagangan internasional menjadi jalur utama kedatangan mereka karena pada masa itu Nusantara merupakan wilayah perdagangan strategis yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Asia Tenggara. Pada ketiga, fokus dakwah pada akhlak mulia, pendidikan, dan pembinaan masyarakat. Pada dakwah para habib berfokus pada pembentukan akhlak mulia atau akhlak karimah. Mereka memberikan penekanan pada sifat terpuji seperti rendah hati, sopan santun, dan kejujuran. Selain itu, mereka turut membangun pendidikan masyarakat melalui pendirian majelis taklim, pesantren, dan pengajaran kitab-kitab berarti. Nah, pada poin keempat, penyebaran Islam yang damai tanpa konflik dan penuh kasih sayang. Salah satu ciri khas dakwah para habib adalah pendekatannya yang damai. Mereka tidak mengajarkan Islam melalui tekanan atau kekerasan, dan akan melalui keteladanan pribadi dan sikap penuh kasih sayang. Nah, pada poin terakhir, peran Habib Toha bin Muhammad sebagai tokoh penting di Jawa Tengah. Habib Toha bin Muhammad merupakan salah satu tokoh habib penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa Tengah, khususnya di wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Beliau dikenal sebagai ulama yang berdakwah dengan pendekatan santun, bijak, dan selaras dengan budaya masyarakat lokal. Nah, pendekatannya dengan masyarakat membuat ajaran yang beliau sampaikan lebih mudah diterima dan melekat kuat di dalam kedua cara penduduk setempat. Selanjutnya yaitu konsep dakwah kultural dan sofistik. Nah, dakwah kultural sendiri yaitu bentuk dakwah yang memanfaatkan kearifan lokal sebagai pengatur strategi dalam memelihara kerukunan beragama. Contohnya, dakwah kultural ini dapat dilihat pada akulturasi budaya Jawa dan Islam melalui dakwah Sunan Kalijaga, yaitu kehidupan masyarakat di Nusantara, khususnya yang berada di daerah Jawa, sangat erat kaitannya dengan akulturasi budaya lokal terhadap ajaran agama Islam. Nah, contoh lainnya yaitu seperti tradisi selamatan, tahlil, dan haul, sehingga Islam hadir secara ramah tanpa menghapus budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Kedekatan ini membuat ajaran Islam mudah diterima karena selaras dengan kebiasaan masyarakat. Yang kedua yaitu metode dakwah sofistik. Nah, metode dakwah sofistik dalam beberapa literatur diistilahkan dengan sebutan dakwah spiritual atau dakwah zauki. Terdapat sekurangnya 3 hal yang harus ada dalam dakwah Islamiyah, yaitu yang pertama, dimensi pengetahuan atau ilmu, yang kedua yaitu dimensi kesadaran, dan yang ketiga yaitu dimensi perilaku. Nah,
Nah, dakwah yang hanya menekankan ilmu atau pengetahuan akan membuat orang pandai berkilah, tapi sesungguhnya sebagai pembangkang. Nah, dakwah sofistik ini lebih menekankan pada dimensi kesadaran ketuhanan, bukan sekedar memperkaya ilmu atau pengukuhan agama tanpa kesadaran ketuhanan. Melalui zikir, sholawat, dan penyucian hati menekankan pembinaan akhlak dan kedekatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip dakwah ini menurut Al-Quran yang diterima, nasihat yang baik, dan dialog santun menjadi pedoman agar dakwah diterima secara damai. Kedekatan ini efektif membangun kedekatan masyarakat dengan ajaran Islam. Selanjutnya di sini ada metode dakwah dan kontribusi Habib Toha. Nah, metode dakwah Habib Toha ini yang pertama ada bihal atau ketua dan akhlak. Beliau itu biasanya mencontohkan suri terlebih dahulu kepada para umatnya untuk sebagai anak-anak yang baik dulu sebelum si umatnya ini melakukan hal yang baik. Yang kedua, pendekatan mulai dari Jawa secara halus dan menenangkan, seperti misalkan dakwah lewat wayangan dan lain-lain. Majelis ilmu secara umum dan zikir terbuka untuk semua kalangan. Nah, ini nih biasa diadakan berkumpul diskusi secara umum. Nanti diselipin lah di situ ilmu-ilmu agamanya. Kemudian penguatan akidah, fikih dan tasawuf seperti kajian dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada kontribusinya Habib Toha bin Muhammad itu ada yang pertama meningkatkan identitas Islam pesisir Jawa Tengah, yang kedua mencetak ulama dan generasi pendakwah baru melalui pengajaran-pengajarannya, yang ketiga ada tradisi haul tawanan sebagai warisan dakwah, yang keempat ada Islamnya itu semakin mengakar di daerah Pekalongan. Selanjutnya ada kelompok dan perjalanan dakwah dari Habib Toha. Yang pertama itu asal usul dan perjalanan dakwah yang internasional. Habib Toha itu berasal dari Hadramaut, salah satu pusat ulama besar dunia Islam. Sebelum tiba di Jawa, beliau menempuh perjalanan dakwah dan pendidikan ke berbagai wilayah Asia seperti Pakistan, India hingga Vietnam. Pengalaman lintas negara ini membentuk keluasaan ilmu jaringan dakwah serta kedalaman spiritual beliau sehingga mampu beradaptasi dan berdakwah secara efektif ketika berada di dunia. Lalu yang kedua itu ada aktivitas dakwah yang pengaruh di Semarang. Nah, setelah tiba di Jawa, Habib Toha menetap di Semarang dan segera menjadi tokoh penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Beliau memiliki hubungan baik dengan Adipati Semarang yang memberi ruang luas bagi aktivitas dakwah, pendidikan, dan pembinaan umat. Kedekatan dengan penguasa menjadikan perannya semakin strategis dalam membentuk karakter masyarakat setempat. Yang ketiga itu pengakuan kerajaan dan gelar kehormatan yang dibentuk oleh Habib Toha. Peran besar Habib Toha dalam membimbing masyarakat membuatnya dihormati tidak hanya oleh rakyat, tapi juga oleh otoritas kerajaan. Sultan Hamengkubuwono I memberikan gelar kehormatan kepada beliau sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di wilayah kekuasaan Jawa. Yang keempat, kontribusi sosial dan semangat anti penjajahan. Habib Toha tidak hanya berdakwah di bidang agama, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan membangun solidaritas masyarakat. Beliau itu mendorong semangat anti penjajah melalui jaringan ulama serta pembinaan moral masyarakat, sehingga menjadi salah satu figur yang berpengaruh dalam penguatan mental dan spiritual masyarakat Semarang pada masa kolonial. Dan yang terakhir, warisan spiritualisme dan pusat ziarah di Jalan Depok. Setelah wafat, Habib Toha dimakamkan di Jalan Depok Semarang. Dan ini makamnya menjadi pusat ziarah, haul dan pengajian serta menjadi simbol penghormatan masyarakat terhadap jasa-jasanya. Keberadaan makam tersebut menunjukkan bahwa warisan dakwah, ilmu, dan keteladanan beliau tetap hidup dan terus memberi inspirasi dari masa ke masa. Jadi, kesimpulannya, Islam masuk ke Jawa Tengah pada abad ke-14 melalui perdagangan laut berpusat di pesisir utara seperti Demak dan Brebes. Dengan warisan memimpin dakwah kultural yang damai dengan menyesuaikan ajaran Islam ke tradisi lokal, dakwah ini dilanjutkan oleh Habib Hadramaut pada abad ke-17 sampai abad ke-19, termasuk Habib Toha yang menerapkan metode sofistik dan kultural melalui keteladanan akhlak, majelis ilmu, dan penguatan tasawuf. Tanpa kontribusinya memperkuat identitas Islam di pesisir Jawa Tengah, mencetak ulama baru dan meninggalkan warisan haul, menunjukkan efektivitas prinsip Al-Quran dalam membangun harmonisasi sosial. Video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan yang pertama Abigail Waindy dan Pawisi dengan nomor 068, yang kedua yaitu Najwa Faria Asqaran dengan
Waalaikumsalam dengan NIM 059, yang ke-40 Abdian Akmal dengan NIM 074, dan yang terakhir yaitu Fiarina Putri Anindya dengan NIM 052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fiarina Putri Anindya dengan NIM 052. Saya Muhammad Abdul Akmal dengan NIM 074. Saya Muhammad Zain Fadila dengan NIM 059. Saya Najwa Karya Sekolah dengan NIM 026. Saya Miguel Mausti dengan NIM 068. Pada video kali ini, kami mengajak teman-teman untuk mengikuti perjalanan ziarah ke makam Habib Thoha bin Muhammad bin Yahya yang berada di Jalan Depok, Semarang. Semoga perjalanan ini membawa keberkahan, ketenangan, dan menjadi pengingat untuk kita semua. Sebelum memulai perjalanan, kami bersama-sama memanjatkan doa agar langkah kami dimudahkan dan diberi keselamatan. Semoga ziarah ini menjadi amal kebaikan serta menjadikan hati kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan menuju makam berjalan dengan lancar. Sepanjang jalan suasana kota Semarang terasa ramai namun tetap menenangkan. Kami terus berharap semoga perjalanan ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Sesampainya di area makam Habib Thoha, suasana terasa sangat teduh dan penuh hikmah. Kami melanjutkan dengan membaca tahlil dan doa, menghadiahkan pahala untuk almarhum. Ini saya akan membahas sedikit mengenai latar belakang dari Habib Thoha bin Muhammad. Nah, nama lengkap beliau itu dikenal sebagai Habib Thoha bin Muhammad Al-Khodi atau Habib Thoha bin Muhammad bin Yahya. Nah, julukan itu dijuluki Mbah Depok atau Mbah Keramat Depok sesuai dengan nama perkampungan tempat beliau dimakamkan di Semarang. Nah, peran beliau itu adalah seorang ulama sekaligus pejuang yang gigih melawan penjajahan Portugis. Dikenal sebagai wali Allah dan tokoh yang kaya serta dermawan. Dakwahnya itu di Pulau Jawa dikenal tak mengenal lelah. Salah satu karomah yang diceritakan adalah mengubah air laut menjadi badai ombak untuk menghancurkan kapal penjajah. Nah, gelar keraton yang dimilikinya yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Ronggo Prawiro Kusumo. Kerabat yang dekat dengan beliau adalah kakek dari Habib Lutfi bin Yahya, Muhammad Lutfi Ali Yahya dari Kalongan. Putranya antara lain yaitu Habib Hasan bin Thoha berasal dari Semarang yang berjuluk Singo Barong, Habib Hamid, Habib Soleh atau Mbah Keramat. Putri-putri beliau juga disebut menjadi ulama atau alim. Aulia, makam beliau berada di Jalan Depok, Kembangsari, Kecamatan Semarang, Jawa Tengah, Kota Semarang. Nah, lokasinya disebut berada di belakang kantor BCA Jalan Pemuda Semarang dan berdampingan dengan gedung-gedung megah lainnya. Tempat ini sering menjadi tujuan ziarah. Nah, asal usul atau nasab beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga memiliki putra bernama Habib Hasan bin Thoha bin Muhammad bin Yahya. Pada masa Habib Thoha bin Muhammad, yaitu Habib Thoha bin Muhammad hidup pada abad 18 hingga 19 Masehi saat Islam telah kuat di pesisir Jawa. Meski ajaran Islam sudah mengakar, tantangan dakwah masih ada, terutama dalam akidah, ibadah dan akhlakul karimah. Pada masa ini, jaringan Habib dari Hadramaut juga berkembang pesat dan memperkuat spiritual umat Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di pesisir Jawa Tengah itu ditandai oleh tradisi keagamaan seperti tahlilan, haul, dan pengajian. Hasil perpaduan nilai Islam dan budaya Jawa. Habib Thoha berperan penting memperkuat tradisi ini melalui dakwah yang penuh hikmah dan menekankan cinta Rasulullah, akhlak, dan spiritualitas. Beliau juga aktif membina masyarakat, mengunjungi berbagai daerah untuk memberi nasihat dan menjadi penengah sosial. Sikap bijak dan rendah hatinya membuat Habib Thoha dihormati sebagai ulama, sekaligus panutan yang membawa ketenangan dan kedamaian bagi masyarakat. Tuhan dapat dengan cara bijak dan memukul hati masyarakat. Yang pertama adalah bila ia memberikan teladan melalui sikap rendah hati, sabar, dermawan, dan suka menua. Perilakunya menjadi contoh bahwa dakwah tidak selalu harus melalui ceramah. Yang kedua, pendekatan sosial dan budaya. Ia menyesuaikan dakwah dengan tradisi masyarakat Jawa tanpa menentangnya. Misalnya dengan memasukkan nilai Islam dalam kegiatan seperti tahlilan dan selamatan.
Yang ketiga, majelis ilmu dan zikir. Nah, Habib Toha mendirikan majelis sebagai pusat dakwah, mengajarkan ilmu agama dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh semua kalangan. Yang keempat, pendekatan sufistik. Nah, dakwahnya menekankan nilai zikir, tawakal, dan cinta kepada Allah dan Rasul untuk menenangkan jiwa dan menumbuhkan kesadaran batin masyarakat. Nah, yang terakhir, warisan dakwah. Tradisi haul beliau di Pekalongan menjadi bukti ajaran dan teladannya tetap hidup, mengingatkan umat tentang pentingnya berdakwah dengan akhlak, keikhlasan, dan kasih sayang. Di area makam, sebenarnya kami berencana melakukan wawancara singkat dengan salah satu pemangku di sana untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah dan amalan yang biasa dilakukan. Namun, narasumber yang kami temui memilih untuk tidak diwawancarai. Kami tetap menghormati keputusan tersebut dan melanjutkan dokumentasi dengan tetap menjaga ketenangan tempat ziarah. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ziarah kami kali ini. Semoga video ini dapat menjadi pengingat untuk semakin mencintai para ulama dan memperbanyak doa. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.